Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya di rumah? Pasti sehat-sehat semua kan? Yuk mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita dalam doa. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita semua, kita tutup mata, kita lipat tangan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan kami akan menyelenggarakan ibadah Tuhan, walaupun kami di rumah aja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu tetap turun Tuhan menyertai kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Yuk adik-adik, mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. God is so good.
kembali duduk. Mari sama-sama kita mau lebih lagi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu Janjimu Seperti Fajar. Shalom semuanya, adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memelihara kita sampai dengan saat ini. Nah, pada saat hari ini kita mau mendengarkan akan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersukacita dengan puji-pujian yang kita berikan kepada Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena firman Tuhan sangat begitu penting, oleh karena itu kita harus fokus
untuk dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk mari sama-sama kakak ajak adik-adik yang ada di rumah semuanya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita lipat tangan kita dan kita tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pemeliharaan, untuk perlindungan, penyertaan yang Tuhan berikan sampai dengan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh ada sampai dengan saat ini. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sadar bahwa firman-Mu sangat penting bagi kami untuk menuntun kami pada jalan kebenaran ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Nah, adik-adik tahu nggak kita mau belajar dari firman Tuhan di bagian mana? Ayo, siapa yang tahu? Nah, satu minggu yang lalu ya, kita memperingati akan hari turunnya Roh Kudus. Nah, jadi hari itu disebut hari Pentakosta pada saat itu, 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Kita memperingati hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Pada saat itu Roh Kudus turun memenuhi orang-orang yang pada saat itu ada bersama-sama dengan Rasul Petrus. Nah, kakak yakin dan percaya bahwa kita semua juga sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, amin. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus turun atas kita dan menguasai hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, roh yang ada pada diri kita itu adalah roh Tuhan. Jadi di dalam diri kita ini ada Roh Kudus yang menguasai hati kita, amin. Nah, adik-adik sekalian yang ada di rumah, pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita baca di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ini suatu ayat yang sangat familiar yang sering kita baca. Nah, papi maminya yang ada di rumah boleh bantu anak-anaknya untuk dapat membuka di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Mungkin juga ada adik-adik yang ada di rumah sudah hafal karena kakak sudah pernah ajarkan lagu ini, ayat ini, tapi berupa dengan lagu ya, jadi dilagukan. Jadi waktu itu kakak ingat kakak ajarin lagu tentang garam dunia dan terang dunia dalam ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16 ini. Jadi mungkin masih ada yang ingat sedikit-sedikit yang hafal ya. Nah, oleh karena itu mari kita mau baca sama-sama ya dalam hitungan yang ketiga tentang garam dan terang dunia. Oke, udah ketemu semuanya. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Kita baca sama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. Kakak akan hitung 1, 2, 3. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, tadi kakak udah jelasin di awal bahwa 1 minggu yang lalu kita memperingati tentang hari turunnya Roh Kudus. Nah, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, siapa yang anak-anak Tuhan di sini lambaikan tangannya? Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Kudus yang sudah diam dalam hati kita, dalam diri kita, dalam hidup kita, maka kita harus menjadi garam dan terang dunia. Nah, jadi tema hari ini adalah jadi garam dan terang dunia. Bukan berarti tubuh kita ini dipenuhi dengan garam sehingga menjadi asin, lalu tubuh kita ini ditempelin lampu supaya terang, tidak. Jadi garam dan terang dunia adalah suatu
perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, jadi Tuhan Yesus menggunakan suatu perumpamaan yaitu garam dan terang dunia untuk mengajari murid-muridnya supaya dalam kehidupan ini kita harus seperti garam dan juga terang dunia. Seperti apa garam dan terang dunia itu? Mari kita simak ya firman Tuhan hari ini. Nah, kakak ulangin lagi ayatnya yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, rasa garam itu apa? Nah, semua pasti udah pada tahu. Rasa garam itu adalah rasa manis. Bukan manis ya, tapi asin. Nah, jadi rasa garam itu adalah rasa asin. Dan garam itu sangat dibutuhkan dalam memasak ya khususnya. Sebenarnya fungsi garam itu banyak. Kalau kita belajar di sekolah, fungsi garam itu adalah untuk menjadi bumbu penyedap ya. Maksudnya supaya masakan kita itu lebih enak, maka harus dikasih garam. Karena kalau tidak ada garam, rasanya apa? Hambar. Nah, pintar semuanya. Lalu yang kedua itu untuk mengawetkan. Nah, supaya awet, supaya misalnya ikan kalau seandainya dikasih garam itu bisa awet. Makanya ada yang namanya ikan asin. Nah, itu ikan yang difermentasi dengan yang diawetkan dengan garam. Nah, banyak sekali sebenarnya, masih banyak lagi fungsi-fungsi garam. Tetapi yang lebih familiar adalah, yang lebih umum adalah fungsi garam itu adalah untuk menjadi pelengkap dalam makanan. Kalau seandainya tidak ada garam, maka kayak ada yang kurang. Nah, kalau seandainya nggak ada tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, hidup kita itu kurang sebagai orang percayanya. Kalau seandainya tidak ada garam dalam suatu masakan, maka pasti rasanya hambar, tidak enak. Atau di sini ada yang suka makanan hambar. Nah, kalau kakak sih sukanya makanan yang ada rasanya, jadi harus dikasih garam. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, kalau seandainya garam itu tidak ada rasanya, garam itu rasanya tawar, tidak mempunyai rasa, untuk apa harus dikasih garam dalam masakan? Kan tidak ada gunanya. Nah, akhirnya apa? Dibuang dan diinjak orang. Begitu pula dengan hidup kita. Kalau seandainya kita tidak menjadi berkat, jadi ini garam dan terang ini berbicara masalah kita sebagai orang percaya itu harus jadi berkat buat sesama. Nah, jadi harus jadi penolong buat sesama. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan yang ada di rumah, kita sebagai orang percaya tuh kita harus seperti garam. Jadi kita bisa memberikan dampak bagi orang lain. Artinya bahwa ketika garam bisa memberikan dampak kepada masakan supaya masakan itu bisa menjadi lebih enak, maka kita sebagai orang percaya yang sudah dikaruniai Tuhan ini Roh Kudus, maka kita juga harus punya dampak buat orang lain. Punya dampak buat orang lain artinya kita jadi berkat buat orang lain. Artinya kalau seandainya orang lain lagi kesusahan, kita harus bantu. Nah, artinya kalau seandainya mama misalnya di rumah lagi sibuk, kita harus bantu. Kalau seandainya ada teman yang mungkin pensilnya ketinggalan waktu dulu sekolah ya, kita harus pinjemin. Nah, itu yang namanya jadi berkat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bilang bahwa kalau seandainya kita tidak jadi berkat, maka apa gunanya kita sebagai anak Tuhan. Nah, 2 minggu yang lalu kakak bahas tentang perumpamaan ya, tentang pokok anggur juga. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak tinggal dalam Tuhan, maka sebagai pokok anggur yang tidak menghasilkan buah, maka akhirnya apa? Dalam perumpamaan pokok anggur, ada yang masih ingat, ditebang lalu dibakar karena ranting-rantingnya kering, karena tidak menghasilkan buah. Ditebang oleh tuannya, ranting itu menjadi kering dan akhirnya dibakar. Begitu pula dengan hari ini ya, ada kaitannya dengan firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Kalau seandainya kita tidak menjadi berkat, kita tidak menjadi garam dunia, maka itu yang terjadi. Kita dibuang dan diinjak orang, gak ada gunanya kita jadi anak Tuhan. Sia-sia kita ada di dunia ini, buat apa? Nah, kita belajar firman Tuhan pada saat hari ini, kita harus jadi garam. Bukan berarti kita harus dikasih garam badan kita, enggak. Jadi harus jadi berkat. Nah, perumpamaan yang kedua, Tuhan Yesus itu memberikan suatu perumpamaan, yaitu terang.
Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, perumpamaan yang kedua diumpamakan sebagai, kita ini sebagai apa? Sebagai terang. Nah, begitu pula terang itu juga membawa dampak bagi orang lain. Misalnya kita mati lampu, ada yang punya AC ya, pasti di sini rata-rata adik-adik yang ada di rumah pada pakai AC ya kalau di rumah. Nah, kalau seandainya di AC itu kan ada tulisan tuh, misalnya angka 17 derajat Celcius ya, tingkat dinginnya AC itu. Nah, kalau seandainya ruangan kamar itu dimatikan, lalu yang nyala itu kalau seandainya tidak ada lampu kecil angka 17 itu misalnya ya tidak nyala, pasti ruangan itu tidak kelihatan kalau seandainya semua ruangan dimatikan ya. Tetapi karena ada tulisan kecil berupa lampu kecil aja, kecil banget tulisan yang angka 17 atau 16 itu kan, kalau seandainya kita atur suhu AC itu sangat kecil tapi bisa memberikan suatu dampak untuk kita bisa tidak terlalu gelap dalam ruangan tersebut, bahkan kita masih bisa melihat karena cahaya yang sangat kecil. Nah, Tuhan Yesus mengumpamakan kita meskipun ya kita mungkin melakukan kita mungkin ya kita anak Tuhan yang mungkin tidak melakukan suatu kebaikan yang begitu besar, atau tidak misalnya kita tidak menolong orang dengan kita memberikan uang misalnya 50 juta sekaligus, tidak, tapi dengan kita membantu teman kita yang sedang kesusahan, misalnya yang tadi kakak contohkan yaitu teman kita mungkin ketinggalan pensilnya atau penanya atau bukan kita yang sedang kesusahan, misalnya yang tadi kakak contohkan yaitu teman kita mungkin ketinggalan pensilnya atau penanya atau bukunya. Nah, waktu di sekolah nggak mungkin dong balik ke rumah lagi kalau seandainya udah masuk, kita pinjemin. Nah, itu kebaikan sekecil itu jangan disepelekan. Tuhan suka kita tolong teman kita. Tuhan suka kita tolong orang lain meskipun sangat kecil. Apa yang kita lakukan itu sangat gampang, tapi Tuhan tetap perhitungkan. Tuhan tetap pandang. Itu kita sudah menjadi terang dan menjadi garam. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau seandainya adik-adik nanti udah besar, udah seperti Kak Siska, atau mungkin sudah besar lah pokoknya, nah nanti akan semakin banyak orang yang membutuhkan kita, dan makin besar apa yang harus kita lakukan untuk orang tersebut. Nah, kita belajar dari hal yang sangat kecil ini. Jadi pertolongan kita yang kecil itu bisa bawa dampak buat orang lain. Orang lain bisa diberkati, orang lain bisa ditolong. Itu sangat luar biasa adik-adik yang di rumah. Nah, Tuhan gak memandang seberapa besar atau kecil perbuatan kita, tetapi Tuhan lihat hati kita, tulus nggak nolong dia. Tuhan lihat kita, Tuhan lihat hati kita benar-benar mau jadi terang dan garam nggak sih di dunia ini. Nah, Tuhan perhitungkan hal itu. Tuhan lihat kita mau atau enggak jadi terang dan garam. Tuhan bukan lihat apa yang akan kita lakukan ya, tapi Tuhan lihat kita mau nggak nolong orang lain. Tuhan lihat kita mau nggak jadi berkat. Tuhan lihat kita mau nggak jadi terang dan garam di dunia ini. Nah, itu ayat yang ke-16 yang terakhir. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuannya apa kita jadi terang dan garam? Tujuannya apa kita jadi berkat di dunia ini? Bukan untuk kesombongan kita, bukan supaya orang muji kita ini kita orang baik, bukan. Itu kalau seandainya orang puji kita baik, itu cuman bonus. Tujuan utama kita, kenapa kita harus jadi terang dan garam, tujuan utama kita kenapa kita harus jadi berkat buat orang lain, tujuan kita kenapa Tuhan Yesus kenapa kenapa Tuhan Yesus katakan firman ini kepada murid-muridnya pada saat itu adalah, ayo, ada yang tahu nggak? Tujuannya ada di kalimat yang terakhir, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik. Nah, mereka akan lihat kita ini orang Kristen, kita anak Tuhan. Nah, mereka lihat nih perbuatan kita yang baik. Lalu mereka memuliakan
Bapa kita yang ada di surga. Tujuannya itu bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk supaya orang lain puji kita, itu bonus. Adik-adik yang di rumah itu bonus. Nah, tujuan yang utama adalah supaya Bapa kita yang ada di surga ini dipermuliakan, supaya Bapa kita itu disenangkan di surga sana. Nah, kenapa begitu? Karena orang lain akan bilang, wah itu orang Kristen, tapi dia baik banget loh. Nah, hebat banget ya dia. Nah, pasti mereka itu, jadi kita itu sepertinya untuk jadi kesaksian yang hidup buat orang lain. Jadi dengan perbuatan kita itu menjadi suatu kesaksian yang nyata buat orang lain, dan orang lain bisa kenal kita, identitas kita siapa, kita ini anak Tuhan, kita orang Kristen, dan mereka akan memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Ketika mereka mungkin butuh pertolongan dan mereka berdoa kepada Tuhan, lalu kita datang untuk menolong mereka akan bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan di surga. Jadi adik-adik yang ada di rumah, mari kita belajar sama-sama untuk kita jadi berkat, jadi terang dan jadi garam, bukan untuk kita dapat pujian, bukan untuk supaya kita bisa sombong, supaya kita bisa senang karena orang lain puji kita, karena orang lain bilang kita orang baik. Enggak, itu hanya bonus, itu bonus dari Tuhan kalau orang lain sikapnya kayak gitu. Tujuan yang utama adalah supaya Bapa di surga dipermuliakan. Nah, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada saat hari ini. Kiranya kita semua boleh menjadi garam dan terang dunia, terutama dalam situasi kondisi yang serba sulit sekarang. Yuk mari kita sama-sama mulai dari rumah, jadi terang dan garam buat orang tua, buat keluarga, buat Cece, buat Dede, dan buat yang lainnya. Nah, kita mulai dari rumah ya, kita jadi garam dan terang. Mulai dari saat ini kita belajar sama-sama. Oke, kita akan tutup firman Tuhan. Mari semuanya, adik-adik yang ada di rumah, kakak mau berdoa buat kalian semua. Semuanya dalam sikap berdoa ya, tutup Alkitabnya. Semuanya kita dalam sikap berdoa. Oh ya, kakak mau ajak kita semua untuk sama-sama berdoa ya. Yang di rumah harus belajar berdoa. Kita mau doakan, nanti sebutin pokoknya dalam doa kalian, kita sama-sama berdoa supaya pandemik ini segera berakhir, supaya kita bisa ketemu, dan sebutkan dalam doa kalian nanti di rumah masing-masing. Kita harus bisa jadi garam dan terang. Nah, saat nanti kakak berdoa, kalian jangan diam aja, tapi kalian harus doa juga di rumah masing-masing ya. Pokoknya kita satukan hati kita, meskipun kita jauh, tapi adik-adik yang di rumah harus berdoa juga. Nah, kita belajar berdoa sama-sama. Kita berdoa buat pandemik ini, supaya pandemik ini segera berakhir dan kita bisa jadi terang dunia. Nah, ingat perkataan kakak yang terakhir tadi, mari kita mulai, kita jadi terang dan garam, dimulai dari rumah masing-masing, dimulai dari keluarga kita yang ada di rumah. Yuk sama-sama mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat hari ini kami bersyukur karena kami belajar firman Tuhan tentang garam dan terang dunia. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh jadi terang dan garam. Ajar kami untuk kami jadi berkat buat orang lain, supaya orang lain dapat memuliakan Tuhan di surga. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami berdoa supaya pandemi COVID-19 di Indonesia dan seluruh dunia segera berakhir. Dalam nama Yesus, kami percaya kuasa Tuhan. Tuhan, kiranya juga dalam situasi seperti ini kami semakin sadar untuk kami terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami jadi terang dan garam, dimulai dari rumah kami, dimulai dari keluarga kami. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami dalam kehidupan kami, ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum selesai, ayo mari kita kata-kata iman. 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses dunia, dan masuk surga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. 2 minggu ke depan kita akan ketemu lagi dalam ibadah. Minggu depan kita mau ibadah
sama-sama Super Book. Sampai jumpa, Shalom.